Psikologi evolusioner menyatakan bahwa pikiran manusia terdiri dari mekanisme kognitif yang berevolusi, yang berkembang melalui evolusi melalui seleksi alam. Mekanisme ini berkembang untuk memecahkan masalah lama di lingkungan leluhur manusia. Kerjasama dalam komunitas suku, pemburu, dan pengumpul kecil yang mencari makan, dan penggunaannya untuk mendapatkan keuntungan reproduksi adalah salah satu masalah yang telah diadaptasi oleh pikiran manusia. Dengan demikian, bahwa mengadopsi psikologi evolusioner sebagai kerangka kerja untuk penelitian komunikasi strategis dapat meningkatkan pemahaman tentang mengapa komunikasi strategis ada dalam masyarakat manusia dan cara kerjanya. Dengan memanfaatkan motif mendasar seperti kerinduan akan status, afiliasi, dan kepedulian terhadap kerabat, komunikasi strategis mampu memanfaatkan rangsangan leluhur dalam masyarakat informasi saat ini. Psikologi evolusioner dapat digunakan sebagai konsep heuristik yang melengkapi tubuh pengetahuan yang ada dengan berfokus pada susunan psikologis komunikasi strategis manusia. Psikologi evolusioner dan komunikasi strategis, definisi, asumsi dasar, dan hipotesis kerja. Untuk mengenali kegunaan psikologi evolusioner untuk penelitian komunikasi strategis, perlu dipahami psikologi evolusioner sebagai suatu disiplin ilmu dengan konsep, asumsi dasar, dan istilah intinya yang unik. Konsep pertama dan paling mendasar adalah teori evolusi melalui seleksi alam. Seleksi alam dapat didefinisikan sebagai proses umpan balik yang didorong oleh reproduksi diferensial dari desain alternatif. Singkatnya, psikologi evolusioner mengusulkan bahwa pikiran manusia yang berhubungan dengan komunikasi dalam masyarakat informasi saat ini adalah hasil dari evolusi otak manusia dalam pengaturan sosial lingkungan adaptasi evolusi. Pemikiran evolusioner dalam penelitian hubungan masyarakat dan komunikasi strategis. Hingga saat ini, hanya Greenwood secara eksplisit menghubungkan teori evolusi dengan teori hubungan masyarakat. Meskipun kesimpulan terakhirnya di dasar terkenal mengatakan bahwa tidak ada dalam hubungan masyarakat yang masuk akal kecuali dalam terang evolusi. Kontribusinya lebih untuk dibaca sebagai panggilan untuk keterbukaan pikiran teoritis menuju teori pemersatu daripada sebagai pengembangan program penelitian khusus yang diinformasikan oleh pemikiran evolusioner. Greenwood mengidentifikasi mekanisme adaptif utama diusulkan oleh psikologi evolusioner, seperti deteksi penipu, kerjasama, timbal balik, dan altruisme timbal balik. Dan dia merefleksikan pentingnya mereka untuk hubungan masyarakat. Penelitian komunikasi strategis dalam kerangka psikologi evolusioner. Kemampuan untuk menggunakan komunikasi secara strategis adalah fitur penting manusia. Beradaptasi dengan lingkungan sosialnya secara komunikatif bagi nenek moyang kita sama pentingnya dengan secara adaptasi terhadap lingkungan alam. Misalnya warna kulit merupakan adaptasi terhadap sinar matahari di daerah tropis. Nenek moyang kita telah menjadi anggota kelompok sosial dan terlibat dalam interaksi sosial selama jutaan dan mungkin puluhan juta tahun.
untuk melakukan penelitian dalam komunikasi strategis dengan pola pikir evolusioner, kita harus berasumsi bahwa ada beberapa modul di otak manusia yang bersangkutan dalam arti luas dengan komunikasi dalam lingkungan sosial. Menerapkan psikologi evolusioner ke bidang komunikasi strategis adalah tugas yang sulit karena berbagai alasan. Psikologi evolusioner sendiri mengandung beberapa macam teori middle range yang berbeda yang terkadang membuat prediksi yang berbeda mengenai fenomena yang sama. Komunikasi strategis memicu motif mendasar dengan memancarkan isyarat. Jelas bahwa lingkungan abad ke-21 modern kita sangat berbeda dari lingkungan tempat spesies kita berevolusi. Banyak fenomena komunikasi modern dapat dianggap sebagai mekanisme psikologis yang tidak cocok yang berkembang di EEA kita dan sekarang menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda dari apa yang dirancang oleh seleksi alam. Sebagian besar masyarakat pasca Pleistocene adalah evolusi yang tidak terduga, yaitu banyak fitur yang paling menonjol tidak mungkin ada selama Pleistocene karena manusia telah mengembangkan mekanisme psikologis yang dapat dimanfaatkan oleh simulasi novel evolusioner dari rangsangan leluhur. Gambar media dapat digunakan untuk memicu, membajak, dan mengeksploitasi mekanisme ini. Mekanisme adaptif untuk komunikasi strategis. Keberadaan kerangka motif dasar yang dipicu oleh penggunaan komunikasi yang strategis, kerangka kerja ini dan mekanisme psikologis yang berkembang yang menjalankan program yang mendasarinya mungkin bermanfaat dalam hal keberhasilan reproduksi individu karena mereka membantu meningkatkan dan mendorong hal-hal status sosial, afiliasi, atau koherensi keluarga. Masyarakat saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan EEA. Namun, susunan psikologis kita masih kurang lebih sama seperti sebelum awal peradaban. Sifat penggunaan komunikasi strategis yang membantu nenek moyang kita, bahkan yang paling baru, untuk berkembang dan bertahan hidup masih berperan dalam masyarakat modern, meskipun berbeda dari yang diantisipasi oleh evolusi. Kekurangan penelitian saat ini dalam komunikasi strategis. Psikologi tampaknya menjadi titik acuan penting untuk penelitian komunikasi strategis. Dari 99 artikel yang dianalisis di bidang komunikasi krisis, 30 secara eksplisit menerapkan teori dari psikologi, seperti restorasi citra, pembingkaian, atau atribusi. Hal ini tercermin dalam cakupan pendekatan psikologis dalam penelitian, termasuk beragam aspek seperti analisis atribusi, hubungan masyarakat komunikasi strategis, dan komunikasi perusahaan sebagai 3 aliran pemikiran dasar. Jauh dari keadaan yang bersatu seperti itu. Masalahnya bukanlah keragaman pendekatan teoritis itu sendiri, tetapi banyak di antaranya didasarkan pada konsepsi yang saling eksklusif tentang sifat manusia yang mengakibatkan kekurangan lain di lapangan. Kurangnya bukti empiris yang dikatakan Kane dan Taylor sendiri. Para sarjana telah mencatat bahwa organisasi gagal memfasilitasi komunikasi dialogis. Kane dan Taylor menjelaskan kurangnya bukti empiris dengan menyatakan bahwa infrastruktur situs media sosial saat ini tidak memfasilitasi pembangunan hubungan.
Implikasi untuk praktek dan penelitian masa depan. Menerapkan pemikiran psikologis evolusioner untuk penelitian komunikasi strategis berguna dalam arti melengkapi dan memperkaya penelitian yang ada. Kerangka motif fundamental menunjukkan bahwa ada modul dalam pikiran manusia yang selaras dengan isyarat komunikatif yang berbeda yang dipancarkan oleh mode komunikasi yang berbeda. Psikologi evolusioner sebagai kerangka kerja tidak begitu banyak tentang menyediakan peta jalan kemana harus pergi dari keadaan seni saat ini. Tetapi untuk mengakui bahwa studi tentang komunikasi strategis hanya bisa dimulai dengan pikiran manusia. Implikasi dan konsekuensi model kognitif untuk komunikasi strategis. Penelitian perlu memadukan pengetahuan dan metode dari berbagai bidang, seperti ilmu kognitif, psikologi, antropologi, sosiologi, pemasaran, dan ilmu komunikasi. Inti dari upaya ini harus menjadi pemodelan mekanisme yang mendasarinya. Emisi isyarat dan sinyal yang membawa model online dan offline. Penelitian harus berusaha untuk mengembangkan model kompleks yang mencakup semua modul yang relevan dengan komunikasi strategis. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.